Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Tayyib, insyaallah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rifki ingin menjelaskan kepada antum semua, teman-teman sekalian yang Allah muliakan dan serta para pendengar lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai at-taraduf, ishtirakul lafzi dan at-tadad. Maka kata taraduf dalam istilah bahasa Indonesia kita sering kenal mengenai sinonim, yaitu persamaan kata, dan juga ishtirakul lafzi dikenal dengan polisemi, dan at-tadad dikenal dengan antonim. Pada at-taraduf, pada pembahasan at-taraduf yaitu sinonim, maka Imam Wafi dalam kitabnya menjelaskan yang dikatakan dengan at-taraduf itu adalah ayyadulla aktsara min lafdin ala ma'nan wahidin. Imam Wafi mengatakan bahwa yang dikatakan dengan at-taraduf itu adalah banyaknya lafaz akan tetapi memiliki satu makna. Seperti contoh biasanya al-hatif, al-mahmul, al-jawwal, dan juga kata telepon. Keempatnya itu memiliki makna yang sama, walaupun lafaznya itu berbeda-beda akan tapi maknanya sama, yaitu telepon, genggam. Kemudian dengan banyaknya lafaz-lafaz tersebut, maka hal itu dipengaruhi oleh beberapa sebabnya. Yang pertama disebabkan oleh pengaruh bahasa asing, yaitu serapan dari bahasa asing. Misal contoh kata seperti tadi, yaitu hatif. Hatif itulah bahasa Arab, tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu telepon, ya, seperti itu. Maka kata telepon dari bahasa asing itu diserap oleh bahasa Arab sehingga menjadi bahasa yang baku dalam bahasa Arab, itu telepon, ya. Kemudian penyebab yang kedua yaitu disebabkan adanya perbedaan dialek-dialek, baik itu dialek sosial, itu yang kedua. Yang ketiga dialek regional, yang keempat itu dialek temporal. Dialek sosial itu dikarenakan ada perbedaan, ada strata sosial. Jadi ada kata dalam bahasa Arab, misalnya contoh al-mujaddad. Mujaddad itu sinonim lainnya yaitu ada taqdimi, ada thawri. Maka kata al-mujaddad sendiri di dalam orang Arab mengartikan bahwa al-mujaddad ini memiliki makna yang berbeda dari kata thawri sama taqdimi, walaupun ketiganya memiliki makna pembaharu, tapi tidak bisa diganti kata mujaddad. Kemudian yang ketiga disebabkan perbedaannya dialek regional, misalnya kan itu regional, dialek regional itu iklim, dialek iklimiyah disebabkan kawasan. Misalnya contoh di istilah dalam truk dan istilah Mesir itu dikenal dengan sayyaratun naqli. Namun orang-orang Maroko menyebutkan truk itu adalah syahinah. Berbeda lagi dengan orang Irak. Orang Irak mengatakan truk itu adalah khanatul benzin. Khanat benzin. Kemudian yang keempat adalah dialek temporal. Dialek temporal ini yaitu adanya kata yang dulunya dipakai namun sekarang tidak lagi dipakai. Misalnya contoh
istilah Madrasatul Ibtidaiyah itu sekolah dasar. Dulunya dikenal dengan Kutab, maka sekarang Arab dikenal dengan Madrasatul Ibtidaiyah. Kemudian setelah kita mengetahui adanya penyebab-penyebab tersebut, kemudian ada beberapa pendapat ulama yang setuju dan juga tidak setuju mengenai adanya istilah taraduf di dalam bahasa Arab. Maka di antara orang yang menolak adanya taraduf ini terlihat pada akhir abad ketiga Hijriah, yaitu Tha'lab. Bahwa Tha'lab dia sangat menentang adanya taraduf di dalam bahasa Arab. Dan hal tersebut juga diikuti oleh muridnya, yaitu Ibnu Faris. Maka gambaran penolakan tersebut ditulis oleh As-Suyuti di dalam kitabnya, yaitu Al-Munzir. Maka penolakan mereka itu yaitu berupa sesuatu yang diberi mereka mengatakan seperti ini, sesuatu diberi banyak nama yang berbeda-beda, sebenarnya bukanlah nama asli. Ya, menurut mereka itu adanya banyak makna-makna itu, tapi itu bukanlah makna asli, akan tapi itulah sifatnya. Seperti contoh misalnya kata saifun itu taradufnya atau sinonimnya adalah mihnadun dan hisam. Namun mereka mengatakan bahwa mihnadun dan hisamun itulah sifat daripada saifun, bukan nama aslinya. Maka dari itu juga ada ulama yang setuju dengan adanya taraduf itu disebabkan karena dilalah, karena sebab substansi dan maksud dari zatnya kata tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada ulama-ulama yang setuju, mereka melihatnya dari konsep substansi zatnya, itu adanya sesuai konteks, sesuai kesamaan pada substansi. Kemudian sedangkan yang mereka menolak adanya taraduf itu, mereka lebih melihat pada sifat benda. Yang banyak itu bukanlah nama benda itu, akan tapi sifat yang digambarkan dalam pada benda. Misalnya seperti tadi saifun, maka sifat-sifatnya itu adalah dia hisamun dan mihnadun. Mungkin selanjutnya itu mengenai al-ishtirakul lafzi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai al-ishtirakul lafzi. Menurut Ali Abdul Wahid Al-Wafi di dalam kitabnya yang berjudul Fiqhul Lughah, beliau mengatakan bahwa yang dikatakan dengan mushtarakul lafzi ialah lil kalimatil wahidah iddatu ma'anin tutlaqu ala kulli minha ala tariqil haqiqati lal majaz. Jadi beliau katakan bahwa yang dikatakan dengan ishtirakul lafzi itu satu kata yang mengandung beberapa arti yang masing-masingnya itu dapat dipakai sebagai makna yang hakiki, bukan makna yang majazi. Hal serupa juga jika dalam kajian bahasa Indonesia dikenal dengan polisemi, yaitu satu kata bisa banyak makna. Di dalam KBBI, polisemi ini dimaksudkan adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya misalnya bantuan. Kata bantuan sendiri dapat diartikan ada dua makna sebenarnya. Ban miliknya tuan ataupun bantuan sebuah pertolongan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Itu dikatakan bantuan. Nah, dalam kajian linguistik Arab, maka hal tersebut yang satu kata bisa banyak makna dinamakan dengan al-ishtirakul lafzi. Kemudian contohnya dalam ishtirakul lafzi, contohnya itu al-khal
maknanya itu yang pertama ada paman dari ibu, yang dikaitkan dengan khal. Yang kedua ada maknanya tahilalat. Yang ketiga ada maknanya tahilalat yang diwajahkan. Yang ketiga ada maknanya awan, dan ada juga yang memaknainya dengan onta yang gemuk. Dengan banyaknya kata-kata, satu kata yang memiliki banyak makna, maka adanya penyebab-penyebab sehingga terjadinya memiliki makna-makna yang berbeda. Penyebab yang sudah saya rangkum ada sekitar 5 penyebab terjadinya banyak makna dari satu lafaz. Penyebab yang pertama karena adanya perbedaan kabilah-kabilah di Arab. Nah, dulunya di Arab terdapat banyak kabilah-kabilah yang mana di antar satu kabilah dengan kabilah yang lain memiliki dialek bahasa sendiri. Walaupun memang bahasa yang digunakan juga bahasa Arab, namun antar satu kabilah dengan kabilah yang lain memiliki dialek-dialek tertentu yang berbeda antar satu sama lain, sehingga dialek-dialek yang terdapat pada kabilah-kabilah tersebut yang orang-orang dulu mengkodifikasikan atau membukukannya ke dalam mu'jam ataupun kamus, sehingga kata tersebut tersusun dengan berbagai macam makna. Kemudian seperti contohnya pemakaian kata yadun. Kata yadun ini di satu kabilah ada yang memaknainya sebagai zira' kulluh. Ini satu hasta yang dikatakan dengan yadun, tangan satu hasta ini. Kemudian ada kabilah yang lain juga menyatakan bahwanya yang memaknai kata yadun itu sebagai hanya telapak saja. Nah, itu salah satu contohnya adanya disebabkan perbedaan kabilah yang menyebabkan banyak makna dalam satu lafaz. Kemudian penyebab kedua yaitu perkembangannya fonem ataupun bunyi dalam bahasa Arab. Baik itu terjadi karena naqis ataupun pengurangan kata, baik itu ziyadah penambahan kata ataupun naql al-harf yaitu pergantian huruf. Maka melalui proses ini banyak kata-kata yang menyatu dengan arti yang lain yang berbeda. Contohnya misalnya kata an-naghmah yaitu jamak dari kata an-naghmun. Dikarenakan kedekatan makhraj antara huruf gha dengan hamzah, yang mana keduanya juga terletak pada makhraj tenggorokan. Yang satu bagian bawah dan tenggorokan, yang satu lagi huruf gha di tenggorokan bagian tengah. Nah, karena kedekatan makhraj tersebut, kedekatan bunyi tempat keluarnya huruf, sehingga terjadinya banyak makna. Dan maknanya juga berbeda dari kata yang aslinya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu adanya perkembangan perluasan makna suatu lafaz dari makna asal. Misal contoh fatnun. Fatnun ini dulunya itu bermakna al-ma'dan finnar, logam di dalam api. Kemudian ada yang memaknai kata fatnun itu al-izdihan fid din, yaitu penindasan dalam agama. Kemudian ada juga yang lain mengungkapkan bahwa kata al-fatnun itu bermakna al-wuqu' fid dhalalah, yaitu terjerumus ke dalam kesesatan. Nah, kemudian yang faktor yang ketiga yaitu faktor perubahan sebagian kata dari arti yang hakiki kepada arti yang metaforis, dikarenakan adanya keterkaitan
arti dan seringnya dipakai arti metaforis sehingga ia menjadi hakiki, tidak lagi yang majazi. Metaforis itu majaz dan hakiki ya hakiki. Seperti contoh misalnya kata ainun. Kata ainun yang arti hakikinya itu adalah alatul ibsar, yaitu untuk melihat. Namun arti majazinya apa? Yaitu al-jasus, intelijen, itu mata-mata. Maka itu dikatakan dengan arti yang majazi, sehingga terjadinya hal itu menjadi faktor salah satu terjadinya banyak makna. Kemudian faktor yang ketiga itu ada perubahan morfologi, yaitu dalam bahasa Arab dikenal dengan tasrif. Maka yang terjadi pada dua kata yang sama bentuknya, dari bentuk tersebut timbullah arti yang bermacam-macam karena perbedaan bentuk masdarnya. Misalnya contoh kata wajada. Maka lafaz kata wajada ini masdarnya itu banyak. Sesatunya ada wijdan, ada wujudan, dan ada maujudah. Nah, ketiga bentuk masdar ini memiliki arti yang berbeda, memiliki makna yang berbeda. Kata wajada yang masdarnya wijdan dan wujudan, maka maknanya itu dapat dikatakan dengan wajada syai', yaitu menemukan sesuatu. Namun pada kata maujudah, maka masdar tersebut diartikan dengan makna marah, sedangkan memiliki fi'il yang sama. Namun kata maujudah ini memiliki makna yang berbeda, yaitu marah. Dan ada juga yang mengatakan masdar yang wujudan dapat diartikan sebagai tafani fi hubbik, kehilangan atau putus cinta. Kemudian yang kelima, faktor yang kelima yaitu terjadinya makna yang taraddud atau yang ragu-ragu antara makna yang hakiki ataupun makna istilah urfi, sehingga terjadinya perubahan arti bahasa ke dalam arti istilah ataupun syarak. Maka contoh dari hal tersebut seperti contohnya as-salah. Maka kata as-salah secara bahasa merupakan doa, sedangkan secara istilah yaitu menunjukkan ibadah tertentu yang telah kita maklumi. Maka dapat kita simpulkan bahwa yang dikatakan dengan isyarakul lafzi itu satu makna, satu lafaz bisa memiliki banyak makna. Seperti contoh tadi, al-khalun, khal itu bisa bermakna akhul ummi, yaitu paman dari sebelah ibu. Sedangkan dan makna yang kedua bisa diartikan dengan syammah fil wajhi, yaitu tahilalat di wajah. Makna yang ketiga bisa bermakna awan, dan makna yang keempat bisa bermakna onta yang gemuk. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai at-tadad. At-tadad ini jika di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah antonim, yaitu satu kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Nah, kalau dalam linguistik Arab maka hal itu dikenal dengan al-ittidad. Ali Abdul Wahid, menurut Ali Abdul Wahid Wafi, yang dikatakan dengan ittidad yaitu ayyutlaqal lafdhu ala ma'nan wa didduh, yaitu satu kata yang mengandung dua makna yang kontradiktif, yang saling berlawanan. Artinya satu kata dia memiliki dua makna, yang makna keduanya itu saling berlawanan. Misalnya contohnya al-jaun dalam bahasa Arab yang bermakna al-abyad dan al-aswad. Keduanya memiliki makna yang saling berlawanan, di mana
al-abyad berarti berwarna putih dan aswad memiliki warna hitam. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa yang dikatakan dengan at-tadad itu yaitu suatu lafaz yang memiliki dua makna yang makna tersebut saling berlawanan. Kemudian selain kata al-jawn ini banyak juga kata lain seperti kata al-jalal. Dari hal tersebut terdapat ada 3 faktor pembentukan at-tadad. Yang pertama ada faktor karena faktor eksternal. Jadi faktor eksternal yang terjadi adanya faktor perbedaan dialek. Seperti yang kita ketahui tadi, adanya perbedaan dialek disebabkan dengan adanya perbedaan kabilah di dalam bangsa Arab. Kemudian adanya yang kedua, faktor kedua, pinjaman bahasa asing, yaitu serapan dari bahasa asing. Misalnya kata al-jalal yang bermakna karimun dan haqirun. Al-jalal memiliki makna karimun dan haqirun, kedua makna tersebut saling berlawanan. Karimun yang berarti mulia, sedangkan haqirun yang berarti hina. Kemudian faktor yang kedua dikarenakan ada faktor internal, yaitu faktor motivasi dari bangsa Arab sendiri dalam menunjukkan untuk perluasan makna, majas dan penegasan, ataupun untuk generalisasikan makna aslinya, untuk mengumumkan makna yang asli. Kemudian faktor yang ketiga adanya faktor historis. Nah, dalam faktor historis ini dikarenakan ada peninggalan masa lalu dari bangsa-bangsa dahulu yang meninggalkan makna-makna yang meninggalkan satu kata memiliki dua makna yang saling berlawanan. Sehingga para ulama berbeda pendapat dalam mendukung adanya at-tadad ini. Sebagian ulama ada yang menolak at-tadad seperti Ibnu Darastawi. Beliau menolak adanya at-tadad. Sampai-sampai beliau juga menuliskan dalam bukunya yang berjudul Al-Ibtalut Tidad. Adapun tokoh-tokoh yang mendukung adanya ittidad itu, yang pertama ada Al-Khalil, ada Sibawayh, Abu Ubaidah, Abu Zaid Al-Ansari, Ibnu Faris, Ibnu Sayyidah, Al-Tha'labi, Al-Mabrud dan Suyuti. Menurut Suyuti dan Ibnu Sayyidah, jumlah antonim yakni lebih dari 100 lafaz. Akan tetapi ada beberapa orang dari kelompok ini telah memahami tentang batasan-batasan uraian antonim serta contohnya, yaitu mereka adalah Qurtub, Al-Asma'i, Abu Bakar bin Ambar, At-Tauzi, Al-Birkat bin Ambar, dan Ibnu Dahan. Di antara kitab terkenal adalah kitab Ittidad karangan Ibnu Ambar yang berpendapat bahwa Ittidad lebih daripada 400 lafaz. Maka kedua kelompok yang mendukung dan kelompok yang menentang adanya ittidad itu masing-masing berusaha untuk mempertahankan pendapatnya. Kelompok yang pertama menolak adanya ittidad, itu tidak memperbolehkan untuk mengkaji beberapa contoh ittidad, sampai Ibnu Dustawiyah, seorang yang menolak adanya ittidad, terpaksa mengakui adanya kata-kata asing dalam lafaz-lafaz tersebut. Beliau berkata, hanya bahasalah yang memiliki makna yang berlawanan, walaupun memperbolehkan satu lafaz memiliki dua makna yang berbeda, atau salah satu di antaranya merupakan antonim dari kata yang lain. Maka kelompok yang lain juga mengatakan bahwa belum banyak lafaz ittidad dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu banyak contoh-contoh yang diperkirakan kelompok ini merupakan bagian dari ittidad yang memungkinkan diuraikan dalam bentuk lain. Nah, misalnya penggunaan kata lafaz yang mujarrad at-tafa'ul, seperti contoh al-mafazah yang bermakna kemenangan atau keselamatan, berlawanan dengan al-halakah, yaitu kematian dan kebinasaan. Itu juga kata as-salim yang
bermakna tidak cacat ataupun sempurna, berlawanan dengan kata berlawanan dengan kata al-maldur, yaitu yang ada cacatnya. Kemudian kata ar-riyan yang berarti minuman, berlawanan dengan an-nahl yang berarti yang minum. Selain itu, kata itidad juga telah digunakan sebagai kata-kata ejekan ataupun kata menghina lawan bicara. Misalnya contoh kata al-aqil, yaitu orang yang pintar, berlawanan dengan al-ahmaq, yaitu orang yang bodoh. Seperti itu. Kemudian ada juga ittidad yang lahir karena perpindahan makna aslinya ke makna majazi yang digunakan dalam balaghah. Misalnya contoh dalam firman Allah firman Allah, astagfirullah, nasullaha fanasiyahum. Maka kata kerja kedua tidak menggunakan makna aslinya karena Allah tidak mungkin memiliki sifat pelupa, akan tetapi bermakna al-ahmal, yaitu membiarkan dan meninggalkan, maksudnya dengan jalan isti'arah. Isti'arah ini sangat bagus untuk memberikan kepastian dalam menyamakan dua lafaz dan menyamakan antara balasan dan perbuatan. Nah, adapun jenis antonim yang menggunakan kata asli dan mengambil makna umum yang diikuti oleh dua antonim, inilah yang dikatakan oleh ulama sebagai mushtarakul maknawi. Misalnya kata al-qar'u yang bermakna suci, dan juga kata az-zawju yang menunjukkan makna laki-laki dan perempuan, dan kata as-sarim yang menunjukkan makna siang dan malam. Kemudian dapat kita simpulkan dari at-tadad itu sendiri bahwa adanya satu kata memiliki dua makna yang saling berlawanan. Seperti contoh tadi al-jaun itu ada dua makna. Yang pertama al-abyad dan yang kedua bermakna aswad. Yang keduanya itu memiliki makna yang saling kontradiktif, yang berlawanan. Mungkin hanya ini pembahasan daripada kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf atas segala kesilapan, dan juga jika memang ada pertanyaan ataupun yang ada istilah-istilah yang kurang dipahami, dapat ditanyakan. InsyaAllah akan kita diskusikan pada pertemuan ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.